Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 288 transaksi perampokan. Namun formasi ini terlalu kejam, dan akan ada serangan balik. Meski Lee Simin berhasil mengubah nasibnya melawan langit, dia menderita penyakit dalam beberapa tahun terakhir karirnya, sehingga dia terobsesi dengan pil ramalan, menganjurkan umur panjang, dan akhirnya meninggal. Pil itu diracuni, dan setelah Wu Zetian berhasil naik tahta, pembantaian 34 keturunan keluarga Li juga merupakan kutukan Tuhan atas Lee Simin. Lin Yu mengerutkan kening dan menghela nafas, jadi... Jika kamu bisa, saya berharap bibi saya akan melupakan apa yang dikatakan Suan Qingzi. Dapat dikatakan bahwa mengubah nasib adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi, tetapi menyelamatkan satu nyawa, menangkap puluhan nyawa, tidak mengetahui arti dari menyelamatkan hidup ini. Inilah mengapa dia tidak pernah menyebutkan metode cracking ini. Guan Xiaozhen menggenggam tangannya erat-erat. Kukunya hampir dicubit ke dalam daging, wajahnya pucat, dan dia gemetar. Tuan He, aku bingung sebentar, dan aku sebenarnya ingin menyelamatkan Qianying dengan nyawa 11 anak. Aku dosa itu pantas mati. Setelah kematian, dia akan masuk neraka. Dia berkata bahwa air mata sudah berlinang di matanya, dan justru karena dia terlalu menyukai Li Qianying sehingga dia memiliki pikiran yang panas dan menyetujui lamaran Suan Qingzi. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba tertegun, seolah memikirkan sesuatu. Dia meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan cemas, Tuan He, Anda tahu metafisika Feng Shui, lalu dapatkah Anda menggunakan hidup saya untuk menyelamatkan hidup putri saya? Saya dapat bekerja sama dengan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Ibu. Hati Li Qianying bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, air mata di matanya turun, dan dia menatap ibunya dan tersedak, aku tidak membutuhkanmu untuk membantu. Lin Yu memandang Guan Xiaozhen dengan penuh harapan, dan cukup terguncang oleh cinta ibunya. Dia tampak sedih, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan menghela nafas, maafkan bibi, saya tidak bisa melakukannya. Guan Xiaozhen gemetar tiba-tiba, kakinya lembut, dan dia hampir jatuh ke tanah. Bu. Li Qianying bergegas dan memeluk ibunya. Bibi. Lin Yu buru-buru membantunya masuk ke rumah dan menghiburnya, jangan khawatir, lihat wajah Nona Li, dia akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Setelah saya merawat saudara Li, saya akan memikirkannya lagi. Ketika Guan Xiaozhen mendengar ini, dia memegang erat tangan Lin Yu dan berkata, Tuan He, jika kamu bisa menyelamatkan anak-anakku, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu di paruh berikutnya dalam hidupku. Bibi, kamu serius? Saya berteman dengan Li. Inilah yang harus saya lakukan. Lin Yu menepuk tangannya, lalu mengeluarkan beberapa bahan obat dan tai sui yang dibawanya dari tas, dan membuatnya sesuai dosis. Obat itu diserahkan kepada Li Qianying dan diberitahu, saudara Li akan memasak sepasang cepat atau lambat. Jika dia tidak bisa meminumnya, bahkan jika dia tidak bisa meminumnya, dia harus menuangkannya. Ini akan memberikan efek perbaikan yang besar pada kerusakan otaknya. Saya akan kembali dalam 2 hari. Beri dia suntikan. Li Qianying dengan penuh syukur menatap Lin Yu dan mengangguk. Setelah keluar dari halaman keluarga Li, Lin Yu penuh dengan emosi. Keluarga Li yang makmur masih memiliki kesedihannya sendiri karena tidak menjadi orang luar. Jadi terkadang kebahagiaan tidak bisa hanya diukur dengan uang. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu membantu Li Qianxuan dengan akupuntur dan pergi ke pabrik farmasi beberapa kali. Dia mengembangkan beberapa obat paten China yang umum untuk meredakan batuk, mengurangi peradangan dan menghilangkan rasa sakit, dan memproduksinya. Nama, Huiseng, juga digunakan di Huiseng Tang. Adapun salep hemostatik dan penguat otot yang dikembangkan untuk tentara,
telah diproduksi secara massal, dan banyak yang telah dikirim ke tentara. Menurut Chen Jun, umpan balik tentara sangat baik. Untuk membedakannya dari obat-obatan lain di pabrik farmasi Lin Yu, dan sederhana, meskipun kotak salep ini juga dicetak dengan tulisan seperti pabrik farmasi Huiseng, bagian atas kemasannya dicetak dengan warna merah. Bintang berujung 5. Ini adalah awal musim dingin dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan, Lin Yu datang untuk memberikan akupuntur Li Qianhui untuk yang kelima kalinya. Setelah akupuntur dan moksibusi sebelumnya, ditambah nutrisi Tai Sui dan obat-obatan herbal China lainnya, situasi Li Qianhui agak berbeda. Lebih baik lagi, dokter perawat mengatakan bahwa jari dan kelopak matanya akan berkedip dari waktu ke waktu. Tuan Ho, ini kerja keras, kerja keras. Setelah Lin Yu memberi suntikan pada Li Qianjue, Li Zhenbei dengan cepat mengundang Lin Yu ke ruang tamu untuk minum teh. Setelah Lin Yu duduk, Guan Xiaozhen buru-buru mengambil beberapa buah dan berkata dengan antusias, Dr. Ho, ini adalah manggis dan apel puding yang dikirim oleh seorang teman dari Thailand. Anda bisa mencicipinya dan membawanya saat Anda pergi. Ya, Qianying, cepatlah, pergi dan berpura-pura menjadi Dr. He, sehingga kamu bisa mengambilnya ketika kamu pergi nanti. Li Zhenbei buru-buru memerintahkan. Paman, sama-sama. Lin Yu menolak, tetapi Li Qianying mengabaikannya, bangkit dan berlari ke ruang penyimpanan. Ingat, pilih yang bagus. Li Zhenbei mengangkat kepalanya dan berteriak. Setelah putrinya pergi, wajahnya langsung menjadi serius, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan He. Aku dulu menyinggung perasaanmu. Mohon tahan aku. Jangan ikuti aku. Pengetahuan umum. Dia mengacu pada ketika Lin Yu datang untuk pertama kalinya. Dia marah pada Lin Yu ketika dia menyebutkan bahwa tidak ada solusi untuk pandemi. Dia kebalikan dari istrinya. Dia tidak pernah percaya pada tahayul dan tahayul. Dia adalah materialisme yang teguh, dan dia tahu bagaimana mencari nafkah, jadi dia menolak hal-hal semacam ini. Paman Li, dari mana asalnya kata-katamu? Bagaimana aku bisa marah padamu? Lin Yu tersenyum, agak bingung. Li Zhenbei mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mempertanyakan bahwa pandemi yang Anda sebutkan terakhir kali bukan milik saya. Saya agak seperti, saya percaya. Qianying, keadaan tampaknya tidak begitu baik akhir-akhir ini. Ketika dia mengatakan ini, dia hanya merasa seperti pisau memotong hatinya, dan ekspresinya sangat sedih. Jika ada orang di bidang bisnis yang melihat bahwa Li Zhenbei, yang selalu kuat dan bertangan kuat, memiliki sisi yang lemah, dia akan terkejut. Ketika Guan Xiaozhen mendengar ini, raut wajahnya langsung redup. Paman, apakah terjadi sesuatu? Lin Yu bertanya buru-buru dengan hati yang tegang. Akhir-akhir ini, tubuh Qianying sedikit lemah, dan kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Sepertinya agak kesurupan. Saya sudah ke dokter beberapa kali. Dokter berkata bahwa dia tidak memiliki masalah dengan tubuhnya, begitu juga dengan Pan Huaming. Pan Huaming, mata Li Zhenbei merah, tapi kulitnya agak pucat. Tidak peduli bagaimana dia tidak percaya pada takdir, faktanya sudah ada di depannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Alis Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak melihat penyakit apapun dari wajah Li Qianying sekarang. Jika seperti yang dikatakan Li Zhenbei, ekspresi Li Qianying baru-baru ini dalam keadaan kesurupan, dan tampaknya kemungkinan besar itu adalah takdir terpenuhi. Setelah takdir seperti ini terpenuhi, roh Li Qianying perlahan akan ditarik, sampai kematian, seperti pencerahan, dan perlahan layu. Tuan He, tolong, selamatkan gadis kecil itu. Melihat keheningan Lin Yu, Li Zhenbei tiba-tiba panik, memohon. Terakhir kali Xuan Qingzi ditundukkan oleh Lin Yu, dia mendengar istrinya berkata bahwa karena dia dapat menaklukkan Xuan Qingzi, itu berarti kemampuannya harus lebih tinggi dari Xuan Qingzi, jadi dia secara alami menaruh semua harapannya pada Lin Yu.
Paman Li, jangan bersemangat. Aku akan kembali dan melihat-lihat buku-buku kuno dan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara. Lin Yu hanya bisa menghiburnya dengan berbohong. Nenek moyangnya adalah seorang bijak yang membaca semua buku aneh, karena leluhurnya pun tidak tahu caranya. Solusinya, tidak peduli berapa banyak buku yang dia baca, itu tidak akan membantu. Oke. Terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Li Zhenbei berkata dengan penuh rasa terima kasih. Oke, sudah terpasang. Saat ini, Li Qianying telah mengemas buah dan membawanya, dan tersenyum manis pada Lin Yu. Apel puding yang dicampur dengan yogurt ini enak. Lin Yu melihat senyumnya yang cemerlang, depresi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Meskipun dia tahu tidak mungkin menemukan apapun dari buku itu, setelah kembali ke ruang medis, dia meminta Li Zhensheng untuk membeli beberapa buku kuno tentang seni yang mendalam dan pergi ke ruang belakang untuk mempelajarinya sendiri. Kebetulan ada sedikit pasien hari ini dan dia punya waktu. Apakah Dokter He Jiarong dan dia ada di sini? Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Halo, apakah kamu menemui dokter? Ye Qingmei berbalik dan bertanya. Saya melihat 3 pria di luar pintu. Berdiri di depan adalah seorang pemuda berjas hitam dan biru. Ia juga mengenakan sarung tangan kulit hitam. 2 orang di belakang tampak seperti rombongannya. Salah satu pria bertopeng juga memegang kotak kayu hitam di tangannya. Itu kamu. Ketika pria berjas itu melihat alis Ye Qing, matanya berbinar, penuh kejutan. Apa kau mengenalku? Ye Qing mengerutkan kening, sedikit terkejut. Dia tidak ingat bahwa dia pernah melihat seorang pria berjaket. Terakhir kali kita bertemu di bandara, aku memberimu kartu nama. Pria berjaket tersenyum. Au, itu kamu? Maaf, sudah terlalu lama, aku tidak mengenalinya. Ye Qingmei sepertinya memiliki kesan, dan tersenyum minta maaf. Tidak masalah, apakah kamu punya waktu di malam hari untuk makan bersama? Pria berjas itu mengundang dengan hangat. Keberatan jika aku pergi bersama. Pada saat ini, Lin Yu keluar dengan senyum di punggungnya, dan berkata kepada pria berjas itu, merupakan kehormatan besar bisa makan malam dengan Zhang Yihong, salah satu dari 3 tokoh terkemuka di Beijing. Apakah kamu mengenalku? Zhang Yihong menyipitkan matanya dan mengamati tubuh Lin Yu. Karena Ye Qingmei, matanya menjadi sangat bermusuhan. Aku pernah mendengar itu, bagaimanapun juga, dia adalah pria dari generasi muda di Beijing, jadi itu secara alami menggelegar. Lin Yu tersenyum dan tersanjung. Terima kasih untuk penghargaannya, tapi apa yang kamu katakan salah. 3 terbesar di Beijing sudah dalam bentuk lampau. Zhang Yihong tersenyum dengan kepala terangkat, Li Qianjue sudah sia-sia. Itu belum tentu, Lin Yu berkata dengan santai, mengalihkan topik pembicaraan, aku tidak tahu mengapa Zhang Dasao tiba-tiba berkunjung. Bisakah kamu duduk dan berbicara? Zhang Yihong tersenyum. Tentu saja. Lin Yu mengangguk dan mengundangnya untuk duduk di ruang tunggu. Zhang Yihong melepas sarung tangannya, melirik ke ruang medis, dan berkata langsung ke intinya, aku dengar kamu punya pedang. Pedang Jun murni Yue Wang Goujian. Hati Lin Yu mencelos, alisnya mengerutkan kening, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, siapa yang mengatakan Zhang Dasao? Mengapa saya tidak tahu? Dia meremas tinjunya dengan keras, dan hatinya terkejut. Hanya sedikit orang yang tahu tentang fakta bahwa dia telah mendapatkan pedang tersebut. Bagaimana bisa sampai ke telinga Zhang Yihong? Mungkinkah Liu Menghui memberitahunya? Tuan He, kamu tidak perlu berbohong padaku, lihat siapa ini. Zhang Yihong tersenyum, lalu mengedipkan mata ke pria yang memakai topeng itu. Pria bertopeng dengan cepat melepaskan topengnya dan tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Tuan He, apakah kamu ingat aku? Aku ingat kamu. Sakit aku yang menendang kakimu. Lin Yu melihat pria ini dengan hidung kecil, mata kecil dan wajah yang lihai,
dan segera mendapat kesan bahwa dia adalah Sutua yang memanggil polisi untuk menangkapnya setelah dia menemukan Chun Junjian. Ternyata bocah tua ini tidak pernah menyerah pada pedang ini. Tuan Ho, bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang? Zhang Yihong tersenyum. Ya, pedang ini memang ada di tanganku, aku tidak tahu apa yang kamu minta. Kata Lin Yu dingin dengan wajah tenang. Untuk memberitahumu, aku sangat tertarik dengan pedang dan pedang kuno, belum lagi pedang langka dan terkenal ini, jadi kuharap Tuan He bisa menahan rasa sakit dan memberiku pedang ini. Zhang Yihong tersenyum dan berkata, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia, aku membawa sesuatu untuk ditukar denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Old Su buru-buru meletakkan kotak kayu hitam di atas meja dan membukanya, hanya untuk melihat beberapa batu kuning tua di dalamnya, dan seluruh tubuhnya bulat-bulat. Tuan Ho, lihat, apa ini? Zhang Yihong tersenyum. Sibin Bianstone. Lin Yu sedikit terkejut. Ya, ini bukan Bianstone biasa. Ini adalah Sibin Bianstone yang digunakan oleh Sun Simiao, Raja Pengobatan. Zhang Yihong berkata dengan ekspresi bersemangat, jika kamu memiliki set Bianstone ini, maka kamu akan diperlakukan seperti pedang ekstra tajam di masa depan. Saya menukar pedang tajam dengan pedang tajam. Apakah ini kesepakatan yang cocok? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan berkata, Tuan Muda Zhang, apakah Anda secara naif berpikir Anda dapat menghubungi saya dengan pedang Jun murni dengan beberapa batu pecah? Anda jenis pikiran apa? Tampaknya Anda juga nama dari 3 guru besar di Beijing. Sayang sekali. Bagaimana ini pertukaran? Ini jelas perampokan. Kulit Zhang Yihong berubah ketika dia mendengar ini, jejak ketidaksenangan melintas di wajahnya, mengetahui bahwa Lin Yu memarahinya karena bodoh, tetapi dia masih menekan tekanan kemarahan, dan berkata dengan sabar, nilai batu-batu ini secara alami tidak sebanding. Sang Chun Jun Sword, tapi, untukmu, kamu telah menjadi temanku dan menjalin hubungan dengan keluarga Zhang di Beijing. Ini adalah keuntungan terbesarmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.